Halo semua, perkenalkan saya Novalina Sintanuli Syihaan dari absen 25. Saya berasal dari kelas 105. Di sini saya akan bahas mengenai infografis yang sudah saya buat, yaitu membahas tentang teks anekdot dan teks hikayat. Adapun 4 aspek yang akan saya jelaskan yaitu pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah bahasa. For the first saya akan bahas mengenai teks hikayat. Jadi teks hikayat itu adalah karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa, yang berisi cerita, rekaan, undang-undang, dan lain-lain. Biasanya hikayat itu dibaca untuk pelipur lara, membangkitkan semangat juang, atau sekedar meramaikan sebuah pesta. Lalu ada ciri-ciri. Jadi ciri-ciri dari teks hikayat itu adalah menggunakan bahasa Melayu lama tentunya, dan istana sentris atau atau menceritakan sebuah kerajaan. Lalu ada prologis, atau cerita itu tidak masuk akal atau berisi kemustahilan gitu. Terus ada anonim, yaitu artinya penulis teks hikayat ini tuh gak diketahui gitu siapa nama penulisnya atau dari mana penulisnya gitu. Lalu ada menggunakan kata arkais atau kata-kata yang sudah jarang digunakan seperti tita, hatta, atau seraya gitu. Lalu ada struktur dari teks hikayat, itu ada abstraksi yang artinya itu pengenalan cerita. Nah, abstraksi ini tuh bersifat opsional, bisa dipakai ataupun tidak. Lalu ada orientasi. Orientasi itu berisi pengenalan cerita dari aspek waktu, tempat, atau suasana. Lalu ada krisis, yaitu konflik atau permasalahan yang terdapat dalam cerita. Lalu ada reaksi. Reaksi itu adalah langkah penyelesaian dari konflik tersebut oleh para tokoh dari cerita tersebut. Lalu ada kode. Kode ini adalah penutup. Biasanya itu berisi kesimpulan atau pesan-pesan moral. Lalu ada kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan itu ada menggunakan conjunction atau kata penghubung. Lalu ada menggunakan majas seperti majas hiperbola, majas simile, dan majas antonomasia. Lalu menggunakan kata-kata arkais seperti beroleh, titah, atau seraya gitu. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang teks anekdot. Jadi teks anekdot itu adalah cerita singkat yang menyentil atau menyindir atau mengandung kritik, tapi dibungkus dengan bahasa atau cara penyampaian yang menarik, cerdas, dan diselipkan beberapa candaan atau memiliki kesan yang lucu. Lalu ada ciri-ciri. Ciri-ciri dari teks anekdot itu adalah bersifat humor atau lucu, bersifat menyindir seseorang atau sebuah kelompok, terus bersifat menghibur, lalu memiliki tujuan tertentu, dan yang terakhir adalah ceritanya itu bisa menyerupai sebuah dongeng. Lalu ada struktur dari teks anekdot. Struktur itu yang pertama itu adalah abstrak, yaitu bagian pendahuluan yang memberikan gambaran awal tentang cerita. Lalu ada orientasi, itu adalah bagian awal kejadian, seperti menjelaskan juga aspek waktu, tempat, atau suasana. Lalu ada krisis. Krisis ini adalah puncak permasalahan atau puncak cerita. Lalu ada reaksi. Reaksi itu adalah respon atau reaksi diberikan sebuah karakter atau tokoh dalam cerita tersebut setelah mengalami sebuah krisis atau permasalahan. Lalu ada kode. Kode itu adalah bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritika. Lalu yang terakhir itu adalah kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan ini yang pertama itu ada kalimat menyatakan peristiwa masa lalu atau masa lampau. Lalu ada kalimat retoris. Kalimat retoris ini biasanya berupa pertanyaan. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab atau pertanyaan yang sudah ada jawabannya gitu. Lalu ada konjungsi, yaitu menyatakan hubungan atau waktu. Lalu yang keempat ada menggunakan kata kerja aksi, seperti menulis, membaca, berlari gitu. Lalu yang kelima itu menggunakan kalimat perintah. Lalu yang keenam memiliki kalimat seru, dan terakhir menggunakan kalimat langsung. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan tersampaikan dengan baik kepada kalian yang mendengarkan penjelasan video dari saya. Terima kasih.